Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di dalam terjemahan lain, saya bacakan bagi kita. Aku telah banyak merenungkan firman-Mu dan menyimpannya di dalam hatiku, sehingga aku terhindar dari berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nats kita ini akan membawa kita ke dalam sebuah tema perenungan, yaitu mencintai firman Tuhan. Tema kita adalah mencintai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat kita ingin mempelajari suatu keterampilan baru, kita tentu akan berhati-hati untuk mempelajari semua yang kita bisa tentang satu keterampilan baru tersebut. Seperti halnya seniman, Bapak Ibu Saudara, ya, di mana dia mencoba peralatan dan teknik yang berbeda untuk menyempurnakan karya seni mereka. Atau seperti seorang musisi yang di mana dia berlatih musik, ya, di mana dia akan mulai berlatih birama demi birama, not demi not, dan untuk menghafal dan menyempurnakan lagu baru yang sedang mereka pelajari, ya. Seorang musisi akan lakukan hal itu. Bahkan seperti seorang arsitek atau insinyur, di mana dia akan menghafal dan mempraktekkan matematika tingkat lanjut untuk merancang dan membangun struktur bangunan yang aman dan kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini, marilah kita belajar untuk memberi waktu dan pikiran kita pada hal-hal yang pada tujuannya akan dapat kita pergunakan dengan baik. Raja Daud sendiri mengarahkan pikiran dan pandangannya kepada tujuan yang jelas, yaitu dia ingin mengenal Tuhan. Raja Daud tahu bahwa untuk mengenal Tuhan, dia perlu mengetahui firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa Taurat Tuhan, kitab suci atau Alkitab, akan menjaganya dari dosa, ya, berbuat dosa terhadap Tuhan. Bahkan Raja Daud sendiri dia menuliskan, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam Mazmur 119 ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Raja Daud tahu bahwa di dalam firman Tuhan, titah Tuhan, kita mengamati jalan Tuhan dan melakukan firman itu, maka kita akan terluput dari berdosa terhadap Tuhan. Ini adalah pelajaran berharga untuk kita pelajari. Jika kita ingin mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mengenal Yesus, maka kita perlu mengenal firman-Nya. Kita perlu mencintai, membaca, merenungkan firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sama seperti kita memberi pikiran kita untuk mempelajari pelajaran sejarah atau matematika, atau kita berlatih alat musik agar dapat memainkannya dengan baik. Kita juga harus memberi pikiran dan waktu kita untuk mengenal firman Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara dikasihi diberkati oleh Tuhan, di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-9 dikatakan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan bahwa hukum Taurat Tuhan benar, yang membuat orang berbahagia. Ternyata kebahagiaan sejati menurut firman Tuhan ketika kita membaca, merenungkan firman itu dan melakukannya akan membuat kita bahagia. Perintah Tuhan itu baik, yang memberikan, yang memperlihatkan cara hidup yang benar kepada orang. Mata kita bisa jernih di dalam menjalani hidup ini. Mata kita bercahaya, artinya bahwa kita menjalani hidup tidak dalam tersesat dalam kegelapan dunia, karena firman itu menjadi cahaya penuntun bagi kita. Karena itu kita harus merenungkan firman-Nya dan mengarahkan pandangan kita pada apa yang Yesus telah ajarkan kepada kita. Ketika kita melakukan hal ini, kita menyimpan firman-Nya yang ajaib di dalam hati kita dan melakukannya dalam hidup kita, maka akan menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Kita dapat mengetahui dengan tepat apa yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan rindukan bagi kita, yaitu dengan mulai kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan tahu isi hati Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan demikian. Seluruh kitab suci diberikan kepada kita melalui ilham Allah dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita, serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar.
Itulah cara Allah menjadikan kita siap dalam segala segi, diperlengkapi dengan sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan kita mulai membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kita mempraktekkan dalam hidup kita. Kehidupan kita akan menjadi berkat. Karena itu firman-Nya akan memberi kita batasan, bimbingan, dan arahan. Firman-Nya juga akan menunjukkan tujuan dan karakter ilahi Allah sendiri. Firman-Nya akan mengungkapkan kepada kita siapa Allah, siapa itu Tuhan Yesus, dan kita akan menanggapinya dengan sukacita dan hidup di dalam ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini untuk hal apakah kita menggunakan waktu kita? Lebih baik engkau pergunakan waktu yang ada dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dengan cara apakah kita akan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita? Yaitu dengan cara kita melakukan firman itu dalam hidup kita. Setelah kita baca, merenungkan, atau mendengar firman, kita mempraktekannya, kita melakukan dalam hidup kita. Maka firman itu akan mulai memperbarui kehidupan kita hari demi hari. Sebab bagian lain firman Tuhan berkata, kalau kita dengar firman dan tidak melakukan, maka kita menipu diri kita sendiri. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita jangan jadi penipu, bahkan menipu diri kita sendiri. Kalau kita sudah baca, renungkan, mendengarkan firman, mari kita lakukan firman itu dalam hidup kita, sehingga kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik, dan hidup kita akan memberikan kesaksian bagi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.